واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dalam pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sifat yang dimaksud adalah sifat lahiriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu adalah sosok di mana beliau adalah sosok yang paling tampan, adalah sosok yang paling sempurna. Akan tetapi mungkin ada beberapa di antara kita bertanya, lalu kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tampan, kenapa tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika ada perempuan melihat Rasulullah, mereka saking terpananya hingga melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada pada masa Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam? Jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitabnya Muhammadun al-Insanul Kamil ini, bahwa ada dua keistimewaan dari ketampanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beda dengan ketampanan orang lain, yang mana ketampanannya tidak menjadikan orang lain tergoda dan terfitnah karena ketampanannya. Yang pertama adalah karena ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah daripada haibah, wibawa, keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika beliau sedang duduk di majlis beliau. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di majlis beliau, beliau sangatlah berwibawa. Sampai ada seseorang ketika masuk menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak bisa berbicara dan hanya bisa gemetar karena melihat wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaika bis-sakinah, alaika bis-sakinah." Diriwayatkan juga bahwa ada seorang perempuan yang mana perempuan itu bernama Qailah. Dia suatu saat datang di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau gemetar karena melihat wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada salah satu sahabat yang kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ur'idat al-miskinah." Perempuan ini sedang gemetar Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan tidak menghadap kepada Qailah, lalu beliau berkata, "Alaiki bis-sakinah ya miskinah, alaiki bis-sakinah." Jangan takut, jangan gemetar, tenanglah. Maka kemudian kata Qailah, dari sejak itu saya kemudian menjadi tenang. Betapa wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas ketika beliau berada di majlis, bahwa jika seseorang berada di majlis, mereka akan menundukkan kepala mereka, tidak bisa memandang wajah Rasulullah dengan sepenuhnya. Sahabat berkata, "Lam akun amla'u aini anhu." Saya tidak dapat melihat Rasulullah dengan sepenuhnya. Untuk itulah kemudian ulama berkata bahwasanya yang dapat meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensifati wajah-wajah Rasulullah adalah orang yang rata-rata pasti anak kecil atau orang yang walaupun tidak kecil tapi beliau sudah hidup dalam keluarga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau belum diutus, seperti Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, serta seperti Hindun ibnu Abi Halah dan lain sebagainya yang memang sangat dekat dengan Rasulullah sebelum beliau diutus. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah nur. Jadi cahaya yang terkadang nampak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan ketampanannya tertutupi. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari nur, sebagaimana dalam riwayat, "Awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyik." Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa,
Allahumma ij'alni nura, waj'al amami nura, wara'i nura, khalfi nura, dan seterusnya. Juga seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Qattan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa saya adalah nur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuntu nuran baina yaday rabbi. Juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud nur di sini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berkata seakan-akan ada nur yang keluar dari lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat juga dijelaskan bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membetulkan sandal beliau sehingga beliau berkeringat, dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membetulkan barang-barangnya dengan sendiri. Ketika beliau berkeringat ini, maka keringatnya menetes. Ketika menetes ini, maka Sayyidatuna Aisyah kaget. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kamu kaget wahai Aisyah?" Sayyidina Aisyah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya melihat bahwa tetesan dari keringatmu memancarkan cahaya." Namun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya ini menegaskan, jangan kita pernah bayangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercahaya seperti matahari atau lampu. Akan tetapi cahaya-cahaya ini terkadang tampak sebagai bentuk mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Bukankah dalam riwayat Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa ada salah satu sahabat, Sayyidina Abbad dan Sayyidina Usaid, yang waktu itu pada satu malam yang sangat gelap, beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka pulang bersama, maka kemudian tongkat mereka di ujungnya itu bercahaya. Tongkatnya di ujungnya bercahaya. Setelah mereka berjalan, maka itu menjadi lampu mereka sehingga dalam perjalanan tidak perlu mencari-cari jalan-jalan yang tidak baik dan lain sebagainya. Ketika mereka berpisah, ternyata dua tongkat itu sama-sama bercahaya. Tadinya satu yang bercahaya, kemudian dua tongkat dari Sayyidina Usaid dan Sayyidina Abbad ini ternyata sama-sama bercahaya sampai kepada rumah mereka. Juga hadis yang mengkisahkan bahwasanya ada salah seorang rombongan Tufail, Sayyidina Tufail ini suatu saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau berkata, "Rasulullah, saya ingin mengajak kaum saya untuk masuk Islam, tapi berikan saya tanda. Berikan saya satu keajaiban sebagai tanda bahwa engkau adalah sosok yang benar, Nabi." Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berikan cahaya kepadanya." Maka kemudian di kening Sayyidina Tufail ini bercahaya. Ternyata Sayyidina Tufail berkata, "Wahai Rasulullah, kalau kening saya bercahaya seperti ini, jangan-jangan mereka mengatakan itu adalah satu penyakit. Maka pindahkanlah Rasulullah." Maka Rasulullah SAW kemudian meminta kepada Allah untuk dipindahkan, dan cahaya itu dipindahkan di ujung cambuk daripada Sayyidina Tufail. Ketika malamnya sangat gelap, ujung cambuknya ini menjadi bercahaya. Maka itu adalah penyebab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau adalah ahsanan nasi suratan, adalah sosok yang paling tampan, adalah sosok yang paling sempurna, adalah orang yang paling tampan, tapi beliau tidak menjadikan fitnah dari ketampannya sebagaimana yang telah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk itulah kemudian ada satu syairan saya sebutkan, wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti al-qulubi alal aidi.
Andaikan perempuan-perempuan Zulaikha yang diundang oleh Zulaikha itu melihat kening baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan memotong-motong hati mereka daripada memotong tangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wibawanya, dengan cahayanya menjadikan ketampannya tidak terlalu fokus dipandang dan dilihat oleh orang-orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.